Suara, foto, video, dan data-data fisiknya bisa dikirimkan melalui udara bebas loh. Kok bisa? Salah satunya melalui gelombang atau frekuensi radio. Apa itu frekuensi radio? Kita bahas di sini. Di video yang lainnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan alat atau perangkat telekomunikasi. Yang mana produk-produk tersebut kalau mau diedarkan atau digunakan di Indonesia harus memiliki atau melalui Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID. Produk telekomunikasi itu bukan hanya alat komunikasi konvensional seperti ponsel. Untuk daftar alat atau perangkat telekomunikasi yang wajib sertifikasi DJID, Bapak Ibu bisa melihatnya di video kami yang lainnya. Alat atau perangkat telekomunikasi itu secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat yang berbasis kabel dan wireless atau nirkabel. Pada dasarnya itu hanyalah bentuk atau jenis media tempat menyalurkan data atau informasi dari produk telekomunikasi dan diterima oleh produk telekomunikasi yang lainnya. Untuk produk telekomunikasi wireless atau nirkabel, data atau informasi tersebut dikirimkan melalui udara bebas, dan di udara bebas ini terdapat banyak spektrum gelombang. Salah satunya adalah gelombang radio. Data tersebut kemudian akan dikirimkan melalui channel tertentu yang terdapat dalam frekuensi radio. Dan di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan frekuensi radio tersebut. Jika membahas frekuensi radio atau radio frekuensi dalam bahasa Inggris, sebetulnya itu terdiri dari dua terminologi, yakni frekuensi dan gelombang radio itu sendiri. Gelombang radio merupakan salah satu jenis radiasi elektromagnetik yang ada di udara bebas. Jadi, di udara bebas ini sebetulnya terdiri dari banyak komponen dan salah satunya bisa digunakan untuk mengirimkan data atau informasi melalui gelombang-gelombang yang ada di udara bebas tersebut. Dan berbagai jenis gelombang tersebut biasanya dibedakan berdasarkan frekuensi kerjanya. Untuk gelombang radio sendiri itu bekerja di frekuensi 3 Hz hingga 300 GHz. Sebagai gambaran, radiasi elektromagnetik atau jenis gelombang yang merambat di udara itu ada berbagai jenis. Selain gelombang radio, ada juga gelombang cahaya, gelombang mikro, sinar UV, sinar X, sinar gamma, dan lain sebagainya. Dan semuanya memiliki frekuensi kerja masing-masing dengan karakteristik pengiriman data atau informasi masing-masing. Sementara frekuensi itu merujuk pada jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik. Jadi jika merujuk berdasarkan definisi gelombang radio itu sendiri, maka gelombang radio adalah jenis gelombang yang bisa membentuk 3 hingga 3 miliar gelombang dalam 1 detik. Kalau menilik sejarahnya, sebetulnya penemuan penggunaan gelombang untuk mengirimkan data atau informasi itu sudah berlangsung sejak lama. Namun pada dasarnya sebetulnya kita sehari-hari pun memanfaatkan gelombang yang ada di udara bebas itu untuk mengirimkan data atau informasi. Contohnya apa? Ya contohnya seperti kita mengobrol ini, di mana suara yang berupa data fisik tersebut bisa didengarkan oleh orang lain karena suara tersebut merambat di udara melalui gelombang tertentu. Kemudian banyak ilmuwan yang meneliti tentang gelombang-gelombang yang ada di udara bebas ini. Seiring berjalannya waktu, ternyata tidak hanya suara yang bisa ditransmisikan atau dikirimkan melalui udara bebas. Data fisik lainnya seperti foto, video, dan lain sebagainya ternyata juga bisa dikirimkan melalui udara bebas ini. Seperti tadi dijelaskan bahwa gelombang radio memiliki frekuensi 3 Hz hingga 300 GHz. Dan deretan frekuensi tersebut pelaku industri kemudian mengembangkannya lagi untuk membuat sebuah teknologi yang spesifik menggunakan frekuensi tersebut. Misalnya teknologi Bluetooth menggunakan frekuensi 2,4 GHz, begitupun teknologi jaringan seluler. Kemudian ada juga teknologi seperti RFID yang menggunakan frekuensi lebih rendah seperti frekuensi 135 kHz dan 13,56 MHz. Karena itu, setiap pelaku industri perangkat atau alat telekomunikasi itu sangat penting memahami frekuensi radio ini. Karena untuk mengembangkan teknologi-teknologi tersebut, mereka pasti harus memahami berbagai teknis yang ada di dalam frekuensi radio tersebut. Misalnya dalam penggunaan bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar pita gelombang. Biasanya semakin tinggi frekuensi, maka lebar pitanya atau bandwidthnya itu semakin besar. Karena lebar pitanya semakin besar, maka lebih banyak data yang bisa ditransmisikan dalam satu waktu dengan teknologi tersebut. Dengan begitu, pelaku industri bisa mengembangkan sebuah alat atau perangkat dengan teknologi yang sesuai agar bisa memaksimalkan penggunaannya. Kemudian dengan memahami frekuensi radio ini, pelaku industri juga bisa menentukan karakteristik propagasi dari setiap jenis gelombang untuk diterapkan pada produknya.
Propagasi sendiri adalah karakteristik transmisi data dari setiap frekuensi. Misalnya pada frekuensi rendah seperti 800 MHz, karakteristik pengiriman datanya itu bisa menembus penghalang dengan baik, namun dengan kecepatan yang biasa saja. Sementara di sisi lain, frekuensi yang tinggi itu tidak bisa menembus penghalang dengan baik, namun memang kecepatannya sangat tinggi. Jadi dengan mengetahui hal tersebut, maka pelaku industri bisa menerapkan mana yang paling cocok untuk produk atau alat yang akan mereka produksi. Dengan begitu, maka akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penggunanya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa gelombang radio itu memiliki frekuensi antara 3 Hz hingga 300 GHz. Nah, dari rentang frekuensi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis rentang frekuensi yang dimaksudkan untuk kesesuaian dengan fungsinya. Pembagian jenis frekuensi ini ditentukan secara internasional dan tertulis di dalam International Telecommunication Union atau ITU yang diadopsi banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Pembagian jenis frekuensi ini terdiri dari very low frequency atau VLF, low frequency atau LF, medium frequency atau MF, high frequency atau HF, very high frequency atau VHF, ultra high frequency atau UHF, dan super high frequency atau SHF. Sementara rentang frekuensi dan penggunaannya Bapak Ibu bisa melihat dari gambar yang kami tampilkan berikut ini. Lalu bagaimana sebuah data fisik seperti foto, video, dan lain sebagainya bisa ditransmisikan melalui udara bebas ini? Tentu saja alat atau perangkat yang digunakan harus memiliki part yang bisa memodifikasi data fisik tersebut agar bisa ditransmisikan lewat gelombang radio. Simpelnya, data fisik tersebut akan diubah menjadi data digital oleh part dari sebuah alat yang dinamakan modulator. Kemudian data digital tersebut barulah bisa ditransmisikan lewat frekuensi gelombang radio. Lalu perangkat penerimanya akan mengubah kembali data digital tersebut menjadi data fisik melalui sebuah part yang disebut dengan demodulator. Biasanya modulator dan demodulator ini adalah satu part tersendiri yang bisa memiliki fungsi keduanya. Setelah diubah kembali menjadi data fisik, maka data tersebut bisa diolah oleh perangkat penerima dan bisa dipahami oleh manusia sebagai penggunanya. Itu tadi penjelasan tentang frekuensi gelombang radio yang merupakan tempat transmisi data atau informasi dari salah satu jenis gelombang yang merambat di udara. Ini penting dipahami untuk setiap pemohon sertifikasi DJD karena dalam penggunaan produk telekomunikasi yang memanfaatkan frekuensi gelombang radio tersebut terdapat persyaratan teknis yang perlu dipenuhi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJD, produk telekomunikasi, dan update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.